Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Bagus Aryotomo. Saya merupakan mahasiswa S2 dari London School of Public Relations Jakarta. Hari ini saya akan membahas tentang respon krisis yang dilakukan oleh maskapai Garuda Indonesia yang pernah berseteru dengan seorang YouTuber yang bernama Rius Fernandes dan kekasihnya Elwiana. Video ini yang saya buat merupakan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester saya dengan mata pelajaran Crisis Communication dengan dosen Bapak Syafiq Assegaf. Seperti kita ketahui bersama bahwa maskapai Garuda Indonesia yang merupakan salah satu penerbangan di Indonesia yang melayani penerbangan ke 90 destinasi di seluruh dunia dan Indonesia dengan jumlah penerbangan bahkan mencapai 600 penerbangan per hari. Maskapai Garuda Indonesia senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik dengan mengusung sebuah konsep yaitu Garuda Indonesia Experience dan mengedepankan Indonesia Hospitality. Apa sih artinya? Artinya adalah pelayanan dari maskapai Garuda Indonesia melayani para penumpangnya dengan keramah tamahan yang dibalut dengan kekayaan kebudayaan Indonesia. Karena banyak respon positif dari penumpang maskapai Garuda Indonesia, maskapai ini sering mendapatkan penghargaan bergengsi dalam dunia penerbangan. Salah satunya dari Skytrax. Maskapai ini 5 kali berturut-turut memenangkan penghargaannya. Yang kedua kali mendapatkan penghargaan dari Five Star Airlines dan 2 kali berturut-turut mendapatkan World Best Cabin Crew. Kasus ini bermula saat Rius Fernandes mengupload sebuah foto di Instagram pribadinya, sebuah menu makanan di kelas bisnis ditulis di dalam secari kertas. Hal ini membuat banyak pertanyaan dari netizen. Peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi PR maskapai Garuda Indonesia dan dalam menghadapi sebuah krisis yang dialaminya beberapa waktu lalu dan bagaimana penyelesaian kasus dengan YouTuber tersebut. Beberapa waktu silam sempat viral postingan oleh YouTuber asal Indonesia yang bernama Rius Fernandes di media sosial karena mengunggah menu makanan maskapai Garuda Indonesia yang ditulis tangan dalam selembar kertas ke akun media sosial Instagram pribadinya. Saat itu, Rius sedang melakukan perjalanan penerbangan dari Sydney menuju ke Jakarta bersama kekasihnya Elwiana. Rius Fernandes sendiri merupakan seorang YouTuber yang memiliki subscriber 700.000 lebih, selalu membuat konten tentang review maskapai penerbangan yang ia tumpangi. Awal mula kasus terjadi saat Rius Fernandes dan kekasihnya duduk di kursi kelas bisnis maskapai Garuda Indonesia merasa bingung karena menu makanan yang diberikan kepadanya dan seluruh penumpang kelas tersebut berbentuk tak lazim. Rius juga menjelaskan menu makanan yang diberikan oleh pramugari dianggap lebih ada sentuhan manusia, terutama ketika pramugari menaruhkan dengan nada yang sopan dan menjelaskan kartu menu tidak tersedia karena dalam proses pencetakan. Setelah itu Rius langsung mengunggah foto menu tersebut di Instagram pribadinya. Dengan adanya postingan yang diunggah oleh Rius membuat maskapai Garuda Indonesia tersandung kontroversi yang membuat citra perusahaan merosot turun di media sosial yang pada akhirnya menyeret maskapai Garuda Indonesia masuk dalam lingkaran krisis. Krisis makin besar dan menjadi-jadi. Maskapai Garuda Indonesia dinilai kurang tepat dalam mengambil strategi respon krisisnya. Maskapai ini malah melakukan excuse terhadap postingan tersebut dengan mengatakan bahwa menu makanan tersebut hanya untuk kalangan internal dan bukan untuk dibagikan ke kalangan penumpang. Setelah itu, maskapai Garuda Indonesia membuat sebuah surat larangan dan kemudian diganti menjadi surat edaran untuk tidak mengambil gambar dan video selama penerbangan berlangsung. Dan yang lebih parahnya lagi, maskapai Garuda Indonesia pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 melaporkan kedua YouTuber tersebut, Rius Fernandes dan Elwiana, ke Mapolresta Soekarno-Hatta atas dugaan pencemaran nama baik. Hal ini semakin memperkeruh suasana, sehingga masyarakat melihat bahwa respon yang diberikan oleh maskapai Garuda Indonesia kurang tepat. Menurut teori situasional Crisis Communication Theory atau SCCT yang dikemukakan oleh W.T. Coombs dan Holliday, berpendapat ada 10 kategori respon krisis yang digunakan oleh praktisi PR dalam merespon sebuah krisis agar reputasi perusahaan dapat terlindungi, serta bisa membantu dalam mempersiapkan dan menanggapi sebuah krisis. 10 kategori tersebut dibagi menjadi 4 tipe, yaitu penolakan atau deny, pengurangan, diminish, pembangunan kembali, rebuild, dan
penguatan, bolstering. Respon krisis yang dilakukan oleh maskapai Garuda Indonesia ada 4. Yang pertama, excuse. Yang kedua, justification. Yang ketiga, compensation. Yang keempat, apology. Excuse dan justification masuk ke dalam tipe diminish, dan compensation and apology masuk ke dalam tipe rebuild. Mari kita bahas satu persatu. Excuse. Menurut Combs, excuse merupakan kategori di mana perusahaan berusaha untuk meminimalisir tanggung jawab dari sebuah peristiwa pemicu krisis. Sesuai dengan kategori tersebut, maskapai Garuda Indonesia mencoba meyakinkan masyarakat dengan membuat sebuah surat edaran berupa larangan penumpang untuk mengambil foto dan video selama penerbangan berlangsung. Akan tetapi, surat edaran layanan tersebut dicabut dan diganti dengan surat himbauan untuk tidak melakukan pengambilan foto dan video selama penerbangan. Mereka beralasan bahwa penggantian surat edaran tersebut karena ditujukan untuk kalangan internal saja dan bukan untuk masyarakat luas, serta demi menjaga privasi seluruh penumpang dan awak penerbangan. Kategori kedua yaitu justification atau pembenaran. Menurut pakar komunikasi Combs, kategori ini merupakan sebuah strategi perusahaan dalam merespon sebuah krisis. Indikator dalam kategori ini ketika perusahaan menunjukkan dengan menjelaskan upaya-upaya pertanggungjawaban untuk menyelesaikan krisis yang terjadi. Tujuannya sebuah perusahaan melakukan strategi ini agar dampak yang ditemukan tidak bertambah semakin parah. Dan apabila strategi ini berhasil, maka reputasi dan citra perusahaan akan selamat dari krisis. Dalam kasus maskapai Garuda Indonesia, melakukan sebuah tindakan justification dalam menyelesaikan krisis yang dialaminya. Perusahaan ini melaporkan kedua YouTuber kepada pihak kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik. Walaupun banyak masyarakat yang berkritik terkait tindakan Garuda Indonesia tersebut, pihaknya mengatakan akan tetap menerima kritik dan saran kepada perusahaannya. Strategi selanjutnya yaitu compensation. Menurut Combs, menjelaskan bahwa pemberian kompensasi dari perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab atas terjadinya krisis yang terjadi. Biasanya pemberian kompensasi ini diberikan dalam berbagai macam bentuk seperti menawarkan uang atas kerugian yang dialami korban atau pemberian sebuah hadiah. Pemberian kompensasi ini sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang sedang mengalami krisis. Kompensasi yang dilakukan oleh maskapai Garuda Indonesia yaitu memberikan penerbangan secara bebas biaya kepada YouTuber Rius Fernandes dan berbagai kelas penerbangan. Tidak hanya memberikan penerbangan gratis saja, pihak Garuda Indonesia meminta YouTuber Rius Fernandes untuk membuat review penerbangan maskapainya, akan tetapi hanya melakukan review hal-hal yang kurang baiknya saja. Hal ini diperkuat dengan penjelasan dari Direktur Utama Garuda Indonesia, Ari Askara, yang dimuat dalam berita online, yaitu saya akan membebaskan Rius untuk melakukan review penerbangan, tapi saya minta review yang jelek-jeleknya saja, karena yang bagus-bagusnya saya yakin semua masyarakat sudah mengetahuinya. Respon krisis yang terakhir yaitu apology. Hal ini dilakukan perusahaan jikalau perusahaan tidak mampu lagi untuk menyelesaikan krisis. Menurut Combs, bahwa perusahaan melakukan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat dan stakeholder dan mengambil tanggung jawab penuh apabila perusahaan tersebut tidak mampu lagi menyelesaikan sebuah krisis. Hal ini juga dilakukan oleh maskapai Garuda Indonesia dengan cara mencabut laporan atas tuduhan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh YouTuber Rius Fernandes dan Elwiana. Dan Direktur Utama Garuda Indonesia menjelaskan bahwa kasus maskapainya dengan tersebut telah selesai. Strategi penanganan krisis yang dilakukan maskapai Garuda Indonesia sudah tepat, yaitu apology. Sayangnya, langkah tepat ini justru diambil di paling akhir. Bila mana maskapai ini lebih bijak dan cermat dalam mengambil keputusan sejak awal, yaitu mengambil langkah apology, maka krisis yang terjadi tidak mungkin akan semakin melebar dan besar. Dan juga citra serta reputasi perusahaan akan lebih mudah diselamatkan. Demikianlah pembahasan analisis dari strategi respon krisis yang diambil maskapai Garuda Indonesia yang waktu itu berseteru dengan Rius Fernandes. Semoga dari video ini kita dapat mengambil sisi positifnya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.